550 juta per kontainer. Ilegal. Oknum. Oknum fasilitator gitu. Ada yang memfasilitasi. Itu kalau ada tuduhan itu coba rekornya mana, saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong aja kan nggak benar kayak gitu, itu namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung. Purbaya tantang pedagang thrifting buktikan dugaan setoran 550 juta rupiah per kontainer ke oknum bea cukai. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal pernyataan pedagang thrifting di Pasar Senen yang mengaku biaya meloloskan impor pakaian bekas di pelabuhan sekitar 550 juta rupiah per kontainer. Biaya tersebut disebut mengalir ke oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Purbaya mempertanyakan klaim tersebut karena sampai saat ini ia belum menerima bukti kuat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan anak buahnya. Pak, bongkar muat satu kontainer itu bayarnya 550 juta kata pedagang thrifting. Itu masuk ke oknum, kira-kira bakal ditindak nggak Pak? Gini, orang bisa ngomong apa aja, belum tentu betul, harus diklarifikasi lagi betul apa enggak. Dia mana Tia? Saya nggak tahu angka yang sebetulnya berapa, tapi yang jelas sekarang orang bea cukai udah nggak berani main-main lagi. Kalau main-main ya saya tindak ke depan, saya udah kasih peringatan keras semuanya. Dan mereka cukup baik, banyak orang baiknya, jadi nggak usah khawatir. Itu kalau ada tuduhan itu coba rekornya mana, saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong aja kan nggak benar kayak gitu, itu namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung. Kemarin pedagang buahnya kan mau minta ada larangan terbatas untuk produk impor ilegal. Siapa? Pedagang thrifting mau dilegalkan Pak? Mau dilegalkan terus mereka minta di DPR Pak. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Orang bisa ngomong apa saja, belum tentu betul, harus diklarifikasi lagi betul apa enggak, ujarnya saat ditemui di The Westin Jakarta, Kamis, 20 November 2025. Oleh karenanya, dia meminta pedagang yang membuat pernyataan tersebut untuk melapor langsung kepada Kemenkeu dengan menyertakan bukti. Menurut dia, bukti yang valid diperlukan untuk menindak oknum pegawai Ditjen Bea dan Cukai yang diduga terlibat. Purbaya menegaskan, dirinya tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Kalau ada tuduhan itu coba recortnya mana? Saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong saja kan nggak benar kayak gitu, itu namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung, tegasnya. Purbaya mengatakan, pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Kemenkeu termasuk di Ditjen Bea dan Cukai. Saya nggak tahu angka yang betulnya berapa, tapi yang jelas sekarang orang bea cukai udah nggak berani main-main lagi. Kalau main-main ya saya tindak ke depan. Saya udah kasih peringatan keras semuanya. Dan mereka cukup baik, banyak orang baiknya, jadi nggak usah khawatir, tuturnya. Sebelumnya, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen Rifai Silalahi mengungkapkan bahwa mayoritas pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia masuk secara ilegal. Selama ini pakaian bekas impor itu bisa lolos masuk ke Indonesia dengan membayar ratusan miliar rupiah per kontainer ke petugas bea cukai di pelabuhan. Kalau yang ilegal itu kurang lebih 550 juta rupiah per kontainer melalui pelabuhan. Kalau biaya masuk kemana? Mungkin gini Pak, bukan rahasia umum lagi. Artinya begini, barang itu bisa masuk tidak sekonyong-konyong sampai ke Indonesia ini terbang sendirinya Pak. Artinya ada yang memfasilitasi. Kami ini sebenarnya korban Pak para pedagang, ujar Rifai saat rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat, BAM, DPR RI, Rabu, 19 November 2025. Oleh karenanya, dia meminta agar pemerintah bersedia melegalkan pakaian bekas impor masuk ke Indonesia, tentunya dengan membayar bea masuk atau pajak ke negara. Sekarang kalau memang tuntutan Pak Menteri Purbaya kemarin untuk menertibkan untuk membayar apa, menambah pemasukan ke negara, kenapa tidak? Apa salahnya thrifting dilegalkan? Tukasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.